Film Miracle in Cell Number 7 yang versi Korea itu jadi salah satu film terlaris di Korea Selatan. Nah, film ini berhasil meraih 12,8 juta penonton dan keuntungannya itu sampai 81,1 juta dolar yang setara sama 1,17 triliun rupiah. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kamu yang hobi nonton atau sekedar penasaran aja nih sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, di episode kali ini Sinepuan bakal bahas film yang sukses bikin netizen Indonesia menangis. Sukses menguras air mata kita semua ya. Dan film ini tayang di bioskop Indonesia sejak 8 September lalu. Apalagi kalau bukan Miracle in Cell Number 7. Nah, film Miracle in Cell Number 7 ini merupakan adaptasi dari film Korea dengan judul yang sama. Dan yang di Indonesia ini disutradarai oleh sutradara kondang Hanung Bramantyo. Film Miracle in Cells Number 7 versi Indonesia diperankan oleh Vino G. Bastian sebagai Dodo dan Graciela Abigail sebagai Kartika. Oke kawan puan, jadi film Miracle in Cells Number 7 ini bercerita tentang kisah seorang ayah difabel yang bernama Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Nah, Dodo ini ditangkap sama polisi atas tuduhan kejahatan yang nggak dia lakukan. Nah, Kartika, anaknya Dodo ini menunggu kepulangan sang ayah pun bingung di mana ayahnya. Akhirnya berkat bantuan komplotan penjahat yang ada di satu sel yang sama-sama Dodo, Kartika berhasil menyelundup masuk ke sel penjaranya Dodo. Dan disitulah ia merasakan perpisahan, takut akan kehilangan dan ketidakadilan yang juga menimpa Dodo, dan mereka berdua sama-sama cuma punya cinta antar seorang ayah dan juga anak. Nah kawan puan, film ini kan memang diadaptasi dari film Korea ya, tapi secara cerita emang nggak banyak perubahan, plotline-nya tetap sama, tapi Hanung Bramantyo di sini tuh berhasil membuat film ini nih punya kepemilikan Indonesianya sendiri. Jadi banyak banget unsur lokal yang masuk ya, unsur keberagaman, unsur agama, dan juga jokes-jokes lokal yang ya teman-teman di selnya Dodo itu kan diperankan sama Om Indro Warkop, ada Indra Jagel juga, pokoknya banyak komedian yang bikin film ini walaupun ceritanya secara plot bener-bener bikin haru, bikin nangis, tapi bisa diselipin sama komedi-komedi yang fresh banget gitu. Salah satu scene yang cukup magical adalah kalau di Korea ini mungkin choir nyanyian menjelang Christmas ya, tapi di sini dibuat menjelang Lebaran. Dan di sini ada anak-anak yang nyanyi lagu religi Islam bareng-bareng untuk menghibur para tahanan, dan itu bikin film ini tuh lekat banget sama tradisi di Indonesia. Tapi nggak cuman agama Islam aja yang disorot, di film ini juga ditunjukin keberagaman agama ya dari teman-temannya Dodo itu di sel. Jadi mereka punya kepercayaan masing-masing, punya cara sendiri untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Ini tuh kayak potret Indonesia di dalam satu sel doang gitu. Nah, di film ini yang bikin kuat adalah cinta seorang ayah dan anak. Itu jadi sumber kekuatan satu-satunya buat karakter Dodo dan karakter Kartika. Mereka ini nggak punya apa-apa, bahkan secara fisik Dodo difabel, punya keterbatasan, dan juga Kartika tuh masih anak kecil banget, masih anak SD, dan dia nggak punya kapasitas untuk menuntut hak-haknya si ayahnya ataupun hak-haknya dia. Cinta antar mereka berdua ini yang buat mereka tuh percaya kalau mereka bisa survive segala kesedihan yang mereka rasakan. Di sini Vino G. Bastian dan Graciela Abigail menurut aku sukses banget untuk memerankan ayah dan anak. Rasa cinta antara mereka berdua ini jelas banget rasa, walaupun ada komunikasi yang terbatas ya dari Dodo sendiri. Tapi keduanya benar-benar menunjukkan gestur-gestur anak yang takut kehilangan ayahnya dan ayah yang takut gak bisa menjaga anaknya dan juga keep sama istrinya yang udah gak ada.
Nah, tadi udah disinggung soal aktingnya Vino G. Bastian dan Graciela Abigail, tapi nggak cuma mereka berdua doang. Di sini semua karakter itu punya peran yang benar-benar nggak sia-sia dan punya pendekatan yang bikin penonton itu bersimpati sama setiap karakternya. Setiap penjahat, komplotan penjahat yang ada di sel itu kan mereka berbuat kejahatan, dan biasanya di film itu kejahatan ya hitam dan kebaikan tuh putih. Tapi di sini kita bisa melihat sisi lain, sisi kemanusiaan dari para komplotan penjahat itu. Nah, juga ada sisi kemanusiaan dari petugas polisian yang diperankan oleh Denny Sumargo, di mana Denny Sumargo itu nggak banyak bicara, nggak banyak memerintah, tapi kerasa banget kalau dia percaya bahwa si Dodo ini nggak bersalah. Walaupun dia nggak bisa berkoar-koar kayak, ini si Dodo nggak bersalah gitu. Dia nggak bisa ngomong gitu ke atasan atau polisi yang lain, tapi kelihatan gitu dari gesturnya, raut mukanya, gimana sakit yang dia pendam, gimana rasa sakit yang dia simpan ketika melihat Dodo dan Kartika ketemu, Dodo dan Kartika mengucapkan perpisahan. Itu kelihatan banget dari sosok Denny Sumargo. Ini surprising juga sih, karena Denny Sumargo udah jarang terlihat di layar lebar ya, tapi comebacknya dia di sini benar-benar keren banget dan ngasih tambah bumbu dramatis lah dalam film ini. Seperti yang tadi udah aku mention juga, komplotan yang lain, Om Indro Warkop, bahkan Brian Domani yang aku kira bakal kayak masih kebawa drama-drama romansnya dia, di sini dia bisa menyesuaikan dengan ensemble cast yang lain, dimana dia juga bisa ngasih jokes-jokes lokal yang juga masuk juga sama Rigen, sama Indra Jegel juga. Nah kawan puan, ini bener banget katanya netizen semua di Twitter, kalau misalnya setiap adegan, setiap scene dalam film ini tuh bener-bener bikin nangis, bikin inget sama ayah, bikin inget keluarga. Sukses banget menguras air mata penonton ya. Dan ini menjadi nilai plus dan min sendiri ya di film ini, karena emang film ini secara plot udah sedih, tapi banyak adegan yang terasa kayak harus dibikin sedih. Jadi penonton itu nggak punya waktu break untuk nafas, untuk melihat sisi lain ya dari plot itu sendiri, karena setiap adegan ini terasa dramatis banget, bahkan sesuatu yang nggak harusnya dramatis tapi dibikin dramatis. Ya itu mungkin juga salah satu cirinya Hanung ya. Hanung itu kalau bikin film memang cirinya dia bikin sesuatu yang benar-benar dramatis dan mengharu biru, dan di film ini tuh kerasa banget. Kadang bisa bikin kadang masuk banget di hati, kadang kita yang nonton kerasa udah dong kenapa nangis terus sih. Nah selain soal adegan yang terlalu dramatis, minusnya lagi dari film ini adalah color grading yang bikin nggak nyaman. Itu tuh kayak kuning semua. Nggak ngerti ya sebenarnya kenapa dibikin kuning. Mungkin mau nunjukin warm, tapi warm itu kan bisa aja ditunjukin lewat warna-warna lain. Jadi kombinasi nggak cuman secara grading kuning, bisa aja gradingnya tetap natural biasa, tapi production design atau set artistiknya pakai warna-warna yang warm. Tapi di sini kerasanya kenapa adegannya dibikin dominasi sama warna kuning, dan jadinya nggak secara artistik cukup nggak variatif, dan juga emosi apa sih yang mau dikasih dari warna kuning itu tuh nggak kerasa gitu, karena ada beberapa adegan memang yang seharusnya itu menjadi sesuatu yang cold gitu warnanya, nggak yang kuning warm gitu. Tapi kawan puan, semua kekurangan-kekurangan tadi tuh bisa tertutup dengan kehangatan yang dikasih sama plot serta karakter di film ini sendiri. Jadi menurut aku kita bisa nge-ignore semua kekurangan itu, karena secara plot cerita, secara keindonesiaan, dan secara karakter film ini benar-benar kuat dan ya sangat menyentuh hati, bikin penonton keluar bioskop itu ngerasa sesuatu. Jujur awalnya rada skeptis sama film ini mau diadaptasi ke versi Indonesia. Awalnya bakal ngira bakal paling plek-plek banget sama Korea. Secara plot mungkin iya sama, tapi ini benar-benar bisa nunjukin bahwa Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia ya punya Indonesia gitu.
Nah kawan-kawan, sekarang kita masuk ke fakta menarik dari film Miracle in Cell No. 7. Kalau yang di Korea atau semua adaptasi dari negara-negara lain itu ternyata ini diambil dari kisah nyata. Nah di Korea Selatan ini sempat ramai ceritanya, jadi seorang laki-laki difabel meninggal dunia di usia 87 tahun dan laki-laki ini bernama Jong Won Sop. Dia ini ditangkap dituding melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis anak dari polisi. Padahal dia ini nggak melakukan, dan sama seperti kisahnya si ayah Dodo Rozak tadi, dia ini difabel, punya keterbatasan, nggak bisa menyuarakan tuntutannya dan nggak punya perlindungan hukum yang kuat gitu. Nah itu juga kawan-kawan yang dibahas sama film Miracle in Cell No. 7 di Indonesia. Perlindungan hukum buat teman-teman difabel ya. Itu kan sangat tricky banget, kadang mereka bisa di frame atau dijebak kayak yang pengalamannya Dodo Rozak tadi, tapi nggak ada perlindungan hukum yang cukup kuat gitu untuk teman-teman difabel. Dan si Jong Won Sop ini baru bebas dari penjara tahun 2008 lalu sebelum dia akhirnya meninggal dunia di usia 87 tahun. Nah, film Miracle in Cell No. 7 yang versi Korea itu jadi salah satu film terlaris di Korea Selatan. Nah, film ini berhasil meraih 12,8 juta penonton dan keuntungannya itu sampai 81,1 juta dolar yang setara sama 1,17 triliun rupiah. Wow, emang sih ini film populer banget dari dulu, dari zaman di sekolah tuh guru-guru banyak juga ngerekomendasiin ke murid-muridnya buat nonton ini. Dan di versi Indonesia sendiri film ini juga masuk top 10 box office tahun ini. Nah, fakta menarik yang terakhir adalah sutradara Hanung Bramantyo membangun sel penjara sendiri untuk syuting film ini. Awalnya Hanung tuh pengen bener-bener di penjara asli ya, di penjara asli yang ada di Indonesia. Tapi secara set, secara artistik, secara penceritaan mungkin nggak selaras dengan apa yang ingin Hanung Bramantyo visualkan. Jadi untuk mewujudkan apa yang diinginkan itu, Hanung Bramantyo membuat sel sendiri, membangun yang kayak kalau kawan-kawan lihat di filmnya, sel yang dihuni sama Rozak dan komplotan penjahat lainnya itu benar-benar dibangun sendiri sama timnya Hanung Bramantyo. Nah kawan-kawan, setelah tadi kita udah bahas kupas tuntas film Miracle in Cell No. 7, sekarang saatnya aku mau kasih skor. Dari aku sendiri, aku mau kasih skor 8/10 karena menurut aku plotnya ini benar-benar hangat banget, menyentuh hati, bikin nangis, bikin langsung telepon papa, bikin diskusi sama teman-teman jadi seru banget soal perlindungan hukum buat teman-teman difabel dan lainnya gitu. Dan secara visual walaupun ada kekurangannya, tapi benar-benar jauh dari kata buruk, jelek atau apapun. Film ini cocok banget buat kawan-kawan tonton bareng sama keluarga. Wajib banget bareng sama keluarga karena lebih ngena gitu ya, lebih kerasa emosinya. Nah kawan puan, segitu dulu buat Sinepuan episode kali ini yang ngebahas soal film Miracle in Cell No. 7. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen ya. Untuk nextnya kita harus bahas film atau series apa lagi. Segitu dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!